Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Taufik selaku dosen BCMK Sistem Informasi Bisnis tahun 2021. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husnatul Khamsah, NIM 103 dari angkatan 2019. Saya dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang Executive Information System atau dalam bahasa Indonesianya Sistem Informasi Eksekutif. Ada 3 teman saya yang lain yang akan mempresentasikan materi ini juga, nanti akan memperkenalkan diri sendiri. Dan untuk sistem informasi eksekutif ini, kami akan mempresentasikan tentang pengertian sistem informasi eksekutif, tujuan dari sistem informasi eksekutif, karakteristiknya sistem informasi eksekutif, kelebihan dan kekurangannya, faktor penentu keberhasilan, dan komponen dari sistem informasi eksekutif. Marilah kita simak penjelasannya dari teman-teman saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari sistem informasi eksekutif. Pengertian sistem informasi eksekutif disebut juga Executive Information System atau AIS, merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif, memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem yang dirancang secara khusus bagi para eksekutif dan berisi tentang informasi perusahaan secara menyeluruh, baik informasi dari dalam maupun dari luar. Sistem informasi eksekutif ini dibuat untuk memudahkan para senior dalam membuat keputusan. Pihak-pihak yang disebut sebagai eksekutif itu adalah mereka yang melaksanakan sistem informasi, seperti halnya kepala bagian, direktur, gubernur, dan presiden. Bukan hanya tepat untuk suatu perusahaan saja, sistem informasi eksekutif ini juga dibutuhkan oleh lembaga pemerintah dan juga organisasi. Tujuan dari sistem informasi eksekutif adalah untuk menghasilkan informasi yang cepat dan informasi yang lengkap, lalu menghasilkan target informasi yang selalu up-to-date untuk meningkatkan performa dari suatu perusahaan dengan memberikan perhatian khusus pada tujuan akhir dan prioritas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, melindungi sekumpulan data dan untuk menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pemasaran. Lalu untuk membuat keputusan seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan petugas eksekutif memimpin. Kemudian membantu para eksekutif untuk membandingkan, menarik, dan menganalisis variabel penting sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mengetahui secara akurat ketika ada masalah dan kesempatan perusahaan. Berikutnya yaitu mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari sistem informasi eksekutif. Karakteristik dari sistem informasi eksekutif yaitu sistem informasi eksekutif didesain untuk menyediakan data secepatnya, di mana hal ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi eksekutif didesain untuk mempertemukan informasi dengan kebutuhan eksekutif. Sistem informasi eksekutif juga menyediakan tracking dan kontrol terhadap kinerja organisasi utama. Sistem informasi eksekutif ini juga dapat memadukan data eksternal dan internal. Sistem informasi eksekutif terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentase layar di dashboard. Sistem informasi eksekutif ini menyediakan highlight pada data atau informasi yang tidak sesuai standar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi eksekutif menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat. Dengan adanya drill down ini, para eksekutif dapat menilai dari gambaran sekilas dan kondisi perusahaan. Berikutnya yaitu kelebihan dari sistem informasi eksekutif. Kelebihan dari sistem informasi eksekutif yaitu keterangan yang disediakan mudah dimengerti, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan, dapat melakukan penyaringan data untuk manajemen, sangat efisiensi dalam membuat keputusan, dan dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Sedangkan dari kelemahan sistem informasi eksekutif yaitu memiliki
memiliki fungsi yang terbatas sehingga tidak dapat melakukan perhitungan yang kompleks, biaya operasionalnya tinggi, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya, pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para eksekutif senior, dan perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data. Faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan Executive Information System. Yang pertama yaitu sponsor eksekutif, di mana yang mengerti dan berkomitmen eksekutif tingkat puncak atau CEO yang harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif. Sistem informasi eksekutif agar mampu mendorong penerapan sistem informasi eksekutif di perusahaan. Yang kedua yaitu sponsor operasi. Jika sponsor eksekutif terlalu sibuk, maka sebagian tugas dilimpahkan kepada eksekutif puncak lain sebagai sponsor operasi yang bekerja sama dengan spesialis informasi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu staf jasa informasi yang sesuai, di mana di sini harus tersedia spesialis informasi yang tidak hanya mengerti teknologi informasi saja, tetapi tahu juga cara eksekutif menggunakan sistem informasi tersebut. Yang keempat yaitu teknologi informasi yang sesuai. Penggunaan teknologi informasi harus benar-benar sesuai dengan keinginan eksekutif, tidak lebih atau kurang. Yang kelima yaitu manajemen data. Tidak hanya untuk menghasilkan informasi, namun eksekutif juga menginginkan sejauh mana kemutakiran dan keakuratan dari data dan informasi yang dihasilkan. Yang keenam yaitu kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar Executive Information System yang dirancang digunakan untuk memecahkan masalah yang spesifik berkaitan dengan bisnis tersebut. Yang ketujuh yaitu manajemen atas penolakan organisasi. Jika eksekutif menolak penggunaan Executive Information System ini, perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasikan satu masalah yang dihadapi eksekutif tersebut untuk penerapannya. Yang terakhir yaitu manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Jika manajer tingkat atas mulai menerima informasi dari Executive Information System ini, maka manajer tingkat bawah menginginkan informasi yang sama, karena mereka ingin mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas menganggap masalah tersebut tidak terkendali. Setelah itu ada perbedaan antara perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif dengan menggunakan sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif akan kesulitan dalam menganalisis informasi yang ada. Sedangkan perusahaan dengan menerapkan sistem informasi eksekutif ini lebih mudah dalam pengolahan informasi yang ada. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yakni tentang komponen sistem informasi eksekutif yang meliputi 4 hal, yakni 1. Hardware, 2. Software, 3. User interface, dan yang keempat adalah telekomunikasi. Hardware, kita tahu pengertian hardware adalah perangkat keras, sedangkan software adalah perangkat lunak. Hardware yang digunakan untuk sistem informasi eksekutif ini adalah hardware yang sederhana dan simpel, sehingga mudah bagi para eksekutif untuk mengoperasikannya, seperti media touchscreen. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. SIS sistem ini hanya menampilkan laporan dan grafik tanpa adanya proses input, selain login yang nantinya untuk membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan untuk organisasi atau perusahaan ke depannya. Yang ketiga adalah user interface. User interface dibuat dalam tampilan yang mudah dan simpel sehingga para eksekutif langsung paham tanpa harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah telekomunikasi. Integrasi dari database maupun sistem informasi manajemen untuk menampilkan data yang selalu update setiap saat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata baik yang kami sengaja maupun tidak. Thank you very much for your attention and the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.